Halo saudara, senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir bersama Anda dalam liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya. 2 bocah hilang di Bangkalan, ditemukan tewas tenggelam di sungai. Diduga menyuap hakim, Ibu Ronald Tanur ditahan penyidik Kejaksaan Agung. Sejumlah bangunan di Sidoarjo rusak akibat hujan es dan angin kencang. Saudara, 2 bocah yang sempat dilaporkan hilang akhirnya ditemukan sudah tidak berjawa di Sungai Bangkalan. Sebelumnya, kedua korban asik bermain di sekitar sungai, namun hingga hari petang tidak kunjung pulang. 2 bocah W dan M masing-masing berusia 6 tahun akhirnya ditemukan tewas, tenggelam di sungai dekat rumah mereka di Desa Potor, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Senin pagi. Sebelumnya kedua anak tersebut diketahui asik bermain di sekitar sungai pada hari Minggu, namun ditunggu hingga petang keduanya tak kunjung pulang. Orang tua yang panik lalu melapor ke perangkat desa, diteruskan ke polisi dan tim SAR. Petugas berupaya mencari korban dengan menyisir areal sungai hingga malam. Namun pencarian dihentikan karena terkendala medan sungai yang berlumpur. Pencarian lalu dilanjutkan pada Senin pagi dan akhirnya kedua bocah ditemukan di sungai dengan kondisi tidak bernyawa. Proses evakuasi pencarian dilaksanakan dan korban ditemukan sekitar jam 2.30 atau jam setengah 3 dalam keadaan meninggal dunia. Korban sendiri sudah dievakuasi ke rumah duka dan diserah terimakan dan disaksikan oleh Bapak Kepala Desa. Evakuasi dilaksanakan dengan lancar tanpa ada. Karena kedua bocah murni tenggelam, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Peristiwa ini saudara bisa menjadi peringatan agar kita waspada dalam berkendara. Di Sidoarjo, seorang pemotor tewas usai tertabrak mobil dari arah berlawanan. Korban tertabrak karena menghindari pejalan kaki yang menyeberang jalan. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Raya Surabaya Mojokerto, Desa Seduri, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo. Seorang pemotor bernama Luki, 52 tahun, asal Jombang tewas di lokasi kejadian setelah tertabrak mobil dari arah berlawanan. Peristiwa bermula saat di lokasi kejadian, Luki tiba-tiba mengerem kendaraannya dan membanting setir ke kanan, menghindari pejalan kaki yang menyeberang jalan. Bersamaan dengan itu melaju mobil dari arah berlawanan hingga tabrakan dengan motor tak terelakkan. Korban yang mengendarai motor terpental ke sisi kiri jalan raya dan menderita luka parah di kepala. Bahwa roda 2 yang dari arah Mojokerto ke Surabaya dengan kecepatan tinggi menghindari pejalan kaki, sehingga dia mengerem mendadak dan akhirnya oleng ke kanan sehingga masuk ke jalan yang berlawanan, sehingga ada mobil Kaila ya itu pas di situ sehingga terjadilah tabrakan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk divisum. Kasus laka lantas yang menyebabkan korban jiwa tersebut ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, polisi akhirnya meringkus pembunuh pria Paruhbaya yang jasadnya dipenuhi luka tikaman senjata tajam di sebuah rumah di Jember. Pelaku adalah anak kandung korban yang membunuh ayahnya karena ingin menguasai sertifikat tanah. Polisi akhirnya meringkus ST, pelaku pembunuhan kakek Tali yang tak lain adalah anak kandung korban. Pria berusia 39 tahun ini ditangkap anggota Resmo Polres Jember saat berupaya kabur usai membunuh ayahnya. Polisi mengungkap motif pembunuhan itu karena ingin menguasai sebidang tanah keluarga berikut dokumen sertifikat sebagai satu-satunya harta keluarga.
Peristiwa bermula saat pelaku tiba-tiba mendatangi rumah korban dan meminta paksa sertifikat tanah yang diinginkan. Namun karena permintaannya tak dikabulkan, pelaku langsung menikam korban berkali-kali dengan sebilah belati yang sudah ia siapkan dari rumah. Pelaku terkait dengan harta benda ini. Jadi pelaku sendiri merasa memiliki hak terkait dengan salah satu aset tanah yang dikuasai oleh korban, meminta korban untuk menyerahkan akte ataupun sertifikat tanah kepada pelaku. Namun korban tidak mengindahkan, lalu pelaku dengan keadaan emosi langsung menikam korban. Selain pisau belati yang digunakan menghabisi nyawa ayah kandungnya, polisi juga menyita barang bukti pakaian korban dan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Diduga menyuap hakim, Ibu Ronald Tanur ditahan penyidik Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya saudara akan KB hadirkan untuk Anda sesaat lagi.